Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Mobaya, NIM B1A12016 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi pertama yaitu perbedaan mendasar ekonomi Islam dan konvensional. Ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan kepemilikan. Fenomena dalam ekonomi konvensional adalah pendapatan per kapita tinggi, tetapi masyarakatnya konsumeritis, individualistik, materialistik, dan banyaknya kriminalitas. Sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan perilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Dalam ekonomi Islam, kedua hal tersebut berinteraksi dalam porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiyah. Materi kedua, konsep kepemilikan. Konsep kepemilikan konvensional dan Islam terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Kepemilikan privasi, 2. Kepemilikan bersama, 3. Kepemilikan negara. 1. Kepemilikan privasi, yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang namun bukan untuk umum. Contoh, rumah, mobil, sawah, dan lain sebagainya secara pribadi. 2. Kepemilikan bersama, yaitu harta atau benda yang dimiliki negara atau masyarakat di mana harta itu tidak ada seorang pun yang memiliki hak atau penguasa harta atau barang itu. Contohnya, jalan raya, lapangan, tempat pemakaman atau gardu, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. 3. Kepemilikan negara. Kepemilikan negara merujuk pada kepentingan properti yang disimpan dalam negara atau benda publik yang mewakili masyarakat, berkebalikan dengan kelompok pribadi atau individu. Contohnya, gedung pemerintah, alutsista negara, dan lain sebagainya. Jenis kepemilikan yang tidak dapat dikuasai oleh individu preventif adalah fasilitas dan sarana umum, sehingga segala sesuatu yang dapat disetarakan dengan air, padang rumput, dan api tidak dapat dikuasai oleh individu atau korporasi, dan negara sebagai pengelola melakukan monopoli murni dan sumber daya tersebut. Barang tambang besar termasuk sumber daya alam lainnya. Barang tambang yang tak terbatas juga merupakan bagian kepemilikan bersama. Larangan kepemilikan atas sumber daya tambang yang tak terbatas tidaklah berlaku hanya untuk tambang garam, tetapi seluruh barang tambang maupun lingkungan yang memiliki sifat laksana air mengalir, seperti misalnya laut, emas, perak, batu bara, minyak bumi, dan sebagainya, adalah milik bersama yang tidak boleh diserahkan kepada individu. Pada sisi lain, sumber daya alam seperti gunung, bukit, pantai juga terlarang untuk dimiliki oleh individu atau korporasi. Materi ketiga, transaksi yang dilarang dalam Islam. Transaksi terlarang karena haram. Cara transaksinya adalah 1.
Ihtikar atau penimbunan, seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi suplai agar harga produk yang dijualnya naik. 2. Tahrir, adanya ketidakpastian atau ketidakjelasan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. 3. Tadlis atau penipuan, adanya ketidakpastian atau ketidakjelasan dari salah satu pihak yang bertransaksi. 4. Riba, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Adapun jenis-jenis riba yaitu 1. Riba jual beli. Riba fadli yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Barang ribawi jumlahnya hanya ada 6 jenis sesuai hadis Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Ubadah bin Ashamid yaitu emas, perak, gandum, jawawut, kurma, dan garam. Riba nasiah merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Misalnya, emas 2 gram ingin dibarter dengan perak 5 gram, akan tetapi emas baru diserahkan 1 minggu lagi setelah transaksi dilaksanakan. Ini yang dimaksud riba nasiah karena adanya penundaan. 2. Riba utang piutang. Riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang, misalnya bunga bank. Riba jahiliyah, utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar utangnya pada waktu yang ditetapkan, misalnya denda. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.